Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan mesen anime lagi menjadi Forgo di musim Spring 2024. Adalah Musuh Potensi season kedua. Jadi ya, salah satu best episode di episode kemarin. Jadi ya, kita cuma bisa bilang kalau ya Paul ini benar-benar pantas gitu kan untuk eh, bisa bilang menjadi menyandang sebagai gelar ayah terbaik gitu kan dalam beberapa musim ini gitu kan. Jadi ya udah, jadi benar-benar speechless banget gitu. Jadi semua yang didapatkan Rudy itu secara tidak langsung ini beragam gitu kan. Jadi benar-benar berturut-turut gitu kan apa yang didapatkan Rudy gitu, dan itu sudah diprediksi sama si Hitogami sebelumnya gitu kan. Kalau lu pengen tetap nyamatin Zenith, maka itulah yang akan lu dapatkan. Pertama, Paul sudah mati gitu kan. Yang kedua, tangan Rudy sudah gone gitu kan, atau bisa dibilang ya hilang satu gitu kan. Dan ketika menyelamatkan Zenith, Zenith tidak ingat apa-apa. Jadi bener-bener si ironi sih menurut gua apa yang dirasakan Rudy saat ini. Makanya kita lihat sudah pasti gitu kan, sudah pasti legacy ya kan, atau bisa bilang apa yang terjadi di season 1 benar-benar sangat dejavu gitu kan, dan akan menjadi momen yang gua rasakan sedikit mirip gitu kan dengan apa yang terjadi di season 1 ketika eh, apa dia sempat depresi juga gitu kan, karena pernah atau bisa bilang dikalahkan sama si Oster gitu kan. Dan kali ini dia benar-benar mendapatkannya lagi gitu kan, dengan cara yang lebih ironi lagi gitu kan. Ya udah, tidak perlu gubah lagi, kita lihat apa yang jadi di episode terbaru kali ini. Tidak perlu gubah lagi, langsung ke episode terbaru dari Musoku Tensei season kedua. Let's go. Oke, belum nunggu berlama lagi, langsung ke episode terbaru dari Musoku Tensei season kedua. Let's go. Ya, semoga Rudy tidak makin depresi setelah ini gitu kan. Tapi kayaknya feeling gue sih bakal depresi gitu. Let's go. What? Oh, oke oke oke. Kaget gue, bingung anime anime apa nih gitu. Tapi tulisannya Mushoku Tensei. Sama yang terakhir juga, sampai yang terakhir sempet. Sungguh ironi men, emosional banget loh. Oh, Rossi berarti ngapak banget emang Roxin.
Ya, membandingkan membandingkan akhirnya. Rudy ngerasa kalau ini karma bagi dia gitu. Itu doang. What? 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 Eh. Uset dah. Bener dah. Oke dah. Siap. Real ini real. Real. Aduh, di cut dong. Buset. Let's go. Real selimut tetangga lebih asik emang. Goblok. Goblok sih sumpah, goblok. Goblok sumpah, goblok, goblok. Goblok. Wah, goblok semua. Goblok sumpah, anjir bener dong. Fix ini ini haters ini makin langsung nih hatersnya nih. Rudy goblok sumpah, lupa dia kalau ada si Luffy. Kacau sih. Seperti seperti kayak udah lewat selesai dah gitu, jadi kayak bener-bener. Dan arigato dong. Aduh, ya kalau sebenarnya kalau nggak digoda pun sebenarnya sih Rudy bakal tetap depresi, tapi penasaran apa yang dibicarain Elinase ke Rossi anjir. Apa dia mau ngaku kalau tadi habis main gitu kan, nggak mungkin juga gitu kan, tapi bener sih. Tapi kelihatan ini nggak sih,
Iya, amnesia dia. Mm. Cepat bilang prestasi, Ram. Sedikit tidak sopan. Maksud? Oh iya dong. Maksudnya? Enggak, tapi maksud art. Hmm. Jadi ya maksudnya membebaskan Rudy lah, terserah lah mau ngapain gitu kan. Yang jelas eh jadi itu udah selamat gitu kan. Tapi ya enggak, gue penasaran bener-bener apa yang terjadi gitu kan ketika Nord gitu kan, ekspresi Nord gitu kan, itu doang. Kalau Aisyah udah pasti sedih sih, tapi kalau Nord tuh pasti bakal maki-maki dulu nih, sih bakal maki-maki Rudius dulu ini kan. Harusnya kan kamu membawa ayah gitu, tapi kenapa kamu tidak membawa ayah? Wah gila sih itu, nggak ngerti gue, nggak ngerti gue. Tapi sekali lagi ya, itu benar-benar memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan itu sangat, ya gimana ya, gue juga nggak bisa komen men, ya kan. Gue yakin pasti ada orang yang sangat 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 hate banget sama Rudy setelah ini gitu kan. Harusnya ya lu inget, inget inget bencana lah gitu kan, lu inget apa yang saat ini lu rasain gitu kan. Wah kayak saya mau ngomong. Dengan kesadaran penuh ya. Udah tahu, sudah tahu. Oh iya, aku aja mengambil keuntungan. Oke. Oh. Hmm. Dali. Hmm. Hmm.
Sebenarnya kalau ditanya pandangan pertama sih harusnya pada saat bertemu dengan Rudius pertama kali ya. Tapi kan mungkin perasaannya belum ada gitu. Mm-mm. Jadi kayak menganggap ya lu kan masih anak kecil gitu kan. Nggak pasti, gue yakin, gue yakin, gue yakin Rudy pasti bakal bakal tetap menjaga Rossi sih. Dan nanti ngomong sama Silvi ini agak lain nih. Mungkin Silvi bakal nerima aja sih, nerima aja gitu kan. Memangnya mau apa? Ya intinya Rossi masih menahan ya. Maksudnya menahan tuh maksudnya artian ya udahlah. Oke. Hmm. Oh, jadi oke 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 nyambung nyambung nyambung. Karena sebenarnya juga begitu. Ya pasti pasti dengan kata-kata seperti ini arahnya ke sana. Iya iya. Enggak dan ngerinya bundir. Mm-mm. Itu doang sih. Ngerinya bundir aja. Mm-mm. Iya. Mm. Hmm. Gue tidak akan jatuh dari pohonnya. Hmm.
Dan akhirnya bener-bener ngikutin jejak Paul, men. Rudy, men. Kalian Eris lah udah. Sekalian Eris nanggung gitu ya kan. Enggak, menurut gue Silvi malah nerima. Nerima dia. Enggak, Silvi nerima. Justru Noren anjir, gue perasaan gue tuh udah aneh gitu loh. Dia yang paling dia tuh yang paling ini banget, men, yang paling deket banget sama Paul ya kan. Terus dan akhirnya keluar. Akankah di episode ini ngasih tahu gitu kan? Oke. Mhm. Iya, aku tahu. Sebenarnya tinggal tinggal lu beng langsung ngasih tahu gitu kan kalau lu sebenarnya suka juga sih. Udah, heeh. Iya, udah. Ah. Hah? Bingung dia. Wih, baru nyambung gitu. Dia, let's go. Uh. Uh, merinding gua dengernya. Hmm, tersipi, iya. Tanya dulu. Iya. Kalau siapa yang nggak setuju, bu, mau gimana, Rod? Gitu loh. Lo mau berkata apa gitu kan? Tapi gue yakin si Silvi tuh nerima. Yang nggak nerima tuh pasti Norm gitu. Udah Paul nggak ada gitu kan, gue nambah masalah baru gitu kan. Ya, jadi once again sekali lagi gitu kan. Akhirnya kalau gue bisa bilang ya, uh, Rudy akan mencoba untuk menikahi Rosie gitu. Itu nomor satu. Dan nomor dua, uh, Rosie tidak akan langsung ngomong iya karena tetap harus persetujuan dengan Silpi gitu kan. Jadi kalau misalkan Silpi bilang no ya Rudy bisa apa gitu kan. Tapi ya benar sih apa yang terjadi pada Rudy saat ini benar-benar merasakan karmanya ketika uh, dia jauh dari atau bisa bilang ya tidak peduli dengan orang tuanya ketika di real life-nya, ya kan. Itu yang dirasakan Rudy di awal-awal tadi gitu. Sure I will in the Sunday Without the meaning down You die and You the meaning
Takeru. Musuhku tuh 11 ya? Apa 12 ya? Kayak 11 deh. Mewarisi. Oke, mewarisi. Mewarisi. Ya jadi gini men. Go fair aja ya. Go fair aja gitu kan. Sebenarnya sebenarnya nih kalau boleh jujur-jujuran sih sebenarnya momen ini tuh sebenarnya tuh bener-bener hangat banget, sakral banget gitu kan, yang seharusnya bener-bener menjadi momen yang paling ya apa ya bisa bilang ya ditunggu fans Roxy ya, khususnya kayak gue lah gitu kan. Gue kan termasuk orang yang suka banget sama Roxy gitu kan secara pribadi gitu kan. Memang yang ditunggu ini emang ini gitu, jadi kayak harapannya sih semoga ada momennya dimana si Rudy ini akan menyatakan perasaannya ke Rossi. Tapi yang terjadi adalah ya momennya tuh tidak pas gitu loh. Gue agak bisa bilang nggak pas juga ya, maksudnya kayak sesuatu hal yang dalam tanda kutip Rudy itu benar-benar terpukul banget. Jadi kayak akhirnya tuh dia tuh merasakan karmanya gitu kan. Ya gue bilang karma sih, karma yang terjadi ketika dia tidak terpeduli dengan orang tuanya di real life gitu kan. Jadi akhirnya benar-benar atau bisa diingat terus gitu kan, ketika akhirnya apa yang gue rasain sini posisinya jadi kayak terasa karma buat gue gitu kan. Seperti itu, atau karma buat Rudy lah seperti itu. Tapi di situ Rossi coba menghibur gitu kan. Menghibur dengan caranya dia gitu kan. Memang agak sangat gue bilang sangat selfish ya, sangat ego banget lah gitu kan, sangat egois banget gitu kan. Tapi memang itu harus dilakukan men, itu emang harus dilakukan gitu kan, karena logikanya kan kalau misalkan dia nggak ngelakuin itu ya gue nggak tahu nasib Rudy bagaimana gitu kan. Mungkin sepanjang perjalanan mungkin bakal akan terus merundung, akan terus merasa dirinya bersalah. Nanti juga mungkin pada saat sampai rumah akhirnya Norn itu nanti bakal maki-maki Rudy gitu kan. Nah makanya di sini akhirnya dalam tanda kutip gini, lebih baik akhirnya Rudy menjadi sampah sekalian daripada nanti sampai rumah mentalnya nggak ada gitu, atau mentalnya tuh benar-benar drop gitu. Jadi takutnya nanti ketika akhirnya nanti dia bawa pulang Zenith terus tanpa ada kabar kalau ternyata Paul udah nggak ada, terus akhirnya bawa Rossi gitu kan, akhirnya bawa Rossi dan kawan-kawan gitu kan, tapi situasinya mentalnya lagi tidak bagus si Rudy, akhirnya nanti akan benar-benar merusak segalanya di rumah itu gitu. Jadi nanti mungkin akan nggak terlalu peduli dengan anaknya yang lahir nanti pada saat bertemu dengan Silpi. Terus nanti Nor sama Aisyah mungkin akan makin membenci Rudy gitu kan, terutama Norn ya akan membenci Rudy, dan mungkin dia akan bakal keras kepala juga gitu kan, karena situasi mentalnya emang lagi nggak baik. Lebih baik Rudy akhirnya di awal benar-benar membuat sebuah keputusan yang sangat selfish, benar-benar trash parah gitu kan, tapi itu lebih baik gitu kan dibanding nanti ketika nanti sampai rumah mentalnya nggak bener. Jadi ya udah, jadi akhirnya nanti yang akan terjadi di next mungkin menurut gua, jadi ketika nanti akhirnya Rudy sudah agak mendingan mentalnya sekarang, terus akhirnya tadi dapat masukan dari Elena kalau Rossi akan lebih better jika dia memilih dirinya gitu kan, atau lebih better terus Rudy akan memilih si Rossi gitu kan, dan semua didengerin gitu kan sama si Rudy, dan akhirnya Rudy iya yes gitu, Rudy akhirnya setuju gitu kan kalau dia akan menambah istri gitu kan. Dan itu benar-benar membuat dia akhirnya menjadi sosok yang akan seperti Paul juga gitu kan, yang dimana dia akhirnya harus memilih walaupun emang situasinya akan membuat dia seperti sampah gitu kan, sama seperti Paul sebelumnya gitu kan waktu itu. Jadi ya udah, apa yang dirasakan Rudy sekarang sama seperti apa yang dirasakan Paul gitu, seperti itu. Jadi itu sih kalau gue sih fair aja sih, jadi kayak nganggap momen ini sedikit selfish, bener-bener ego banget, bener-bener nunjukin kalau Rudy ini payah gitu kan. Tapi lebih baik seperti itu gitu kan, dibanding akhirnya nanti ketika di rumah dengan kondisi yang tidak bagus,
yang ada makin trash gitu loh. Jadi lebih baik dia sampah sekalian di awal daripada nanti sampah selamanya kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu menurut gua salah satu hard gimana ya, making hard decision lah pokoknya. Jadi benar-benar keputusan yang sangat-sangat sulit, seperti halnya ketika Rudy meninggalkan Sylvie ketika Sylvie lagi hamil besar gitu. Jadi ya udah, nanti gue yakin banget sih pasti ketika nanti ketemu Norn ya kan, terus nanti dapat kabar kalau si Rudy ternyata nggak bisa nyelamatin ayahnya, terus ketemu Zenith, ternyata Zenithnya amnesia, ditambah masalah dia akan menikahi Rosie. Wah, tuh gimana tuh perasaannya tuh nggak si Norn. Gue yakin pasti bakal benci banget sama Rudy gitu kan. Tapi kalau Sylvie sih gue rasa yes aja sih. Dia tuh malaikat, men. Menurut gue Sylvie tuh bener-bener menjadi karakter yang bener-bener malaikat di situ. Gue jujur sih, aura dia ketika gue pertama kali melihat Sylvie ya, itu bener-bener malaikat banget sih. Jadi apa yang dikatakan Rudy yes, apa yang dilakukan Rudy juga yes. Jadi apa yang jadi making decision bersama juga si Pi pasti yes. Jadi semua pokoknya dia tuh benar-benar yes woman banget lah buat Rudy gitu kan. Jadi gue ngerasa dia tuh kayak benar-benar kayak malaikat gitu loh. Sylvie tuh kayak benar-benar kayak malaikat banget gitu kan, yang bisa dibilang menuntun sekaligus membuat atau bisa kayak menjadi pelopor lah gitu kan, menjadi istri yang baik gitu kan untuk Rudy ke depannya seperti itu. Makanya gue bilang tadi kan, gue kan sempat singgung kan, sekalian aja Aries gitu kan, 3 gitu, jadi rame kan gitu kan. Setidaknya bukan hanya mengikuti jejak Paul lagi, tapi melebihi jejak Paul gitu kan. Jadi let's see gitu kan, let's see meeting gitu kan. Apakah nanti Rudy akan kepikiran juga untuk menikahi si siapa namanya, si Aries juga gitu kan. Ya nggak tahu, gue nggak tahu gitu kan. Jadi gue pengen lihat reaksi Norn aja sih ketika nanti akhirnya Rudy justru malah menambah masalah gitu kan. Serba salah sih emang sih, iya kan, serba salah. Gue yakin pasti next nih setelah ini nih, satu pasti ada yang benci Rudy karena Rudy benar-benar payah. Yang kedua pasti ada yang benci Rosie karena Rosie dianggap bitch ya kan, dianggap sebagai gadis yang bitch lah gitu kan, karena menggoda Rudy ketika Rudy lagi sedih gitu kan. Dan ada yang benci alienasi juga gitu kan, karena malah menyarankan hal-hal yang enggak gitu kan. Tapi kalau alienasi enggak terlalu sih. Mungkin dua karakter ini mungkin akan jadi haters kuat gitu kan, untuk mencari kesalahan dari musuh potensi. Tapi ya gue sebagai orang yang penikmat isekai juga ya udahlah, begini ceritanya gitu kan. Jadi udahlah, gue orangnya kayak fair aja gitu kan. Kalau gue bilang suka-suka, kalau enggak. Tapi kalau misalkan selagi hal itu masih masuk akal, gue masih terima gitu. Dan jangan lupa subscribe, di komentar kira-kira anime spring lagi yang kalian ingin untuk gue bahas. Sampai gue suka, kalau nggak suka tinggal dislike saja. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar lu tidak akan free gue. Dan sampai jumpa lagi di resume gue selanjutnya. Bye bye.